Oke, halo semua. Hari ini kita bakal bedah salah satu cerita paling dasar yang kayaknya semua orang udah tahu. Kisah tentang iblis. Kita semua kenal kan, sosok jahat, bertanduk, dan sebagainya. Tapi gimana kalau cerita yang kita tahu selama ini, cerita soal baik lawan jahat, sebenarnya salah? Nah, pertanyaan ini mungkin kedengarannya radikal banget ya kan? Tapi coba deh kita ikutin alurnya. Karena dengan ngelihat cerita ini dari sudut pandang yang beda, kita mungkin bukan cuma bakal paham soal iblis, tapi juga soal diri kita sendiri dengan cara yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, sebelum kita loncat ke ide-ide yang lebih liar, kita samain persepsi dulu deh. Apa sih cerita standar tentang iblis yang selama ini kita semua dengar? Cerita standarnya kan begini, iblis. Makhluk dari api yang sombong, nolak perintah Tuhan buat sujud ke Adam yang dari tanah liat. Gara-gara kesombongannya itu, dia diusir. Simpel banget kan? Hitam di atas putih. Tapi, apa benar ceritanya cuma segitu aja? Gimana kalau ada sudut pandang lain yang kita lewatin? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi menarik dan rumit. Karena ternyata kejatuhan ini nggak cuma dialami satu pihak. Yuk, kita coba bandingin dua versi cerita yang saling bertolak belakang. Dari kacamata iblis dan dari kacamata Adam dan Hawa. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi ada iblis yang merasa jadi korban pemecatan yang nggak adil. Terus dia berjuang buat keadilan versinya dia. Di sisi lain, ada Adam dan Hawa yang ngelihat diri mereka sebagai tokoh utama yang cuma bikin kesalahan mulia. Dua-duanya ngerasa benar, dan dua-duanya ngerasa hukuman yang mereka terima itu nggak sepadan. Ini bukan lagi soal baik lawan jahat, tapi soal dua kebenaran yang lagi bentrok. Gila, analogi ini kuat banget kan? Coba bayangin, kamu udah kerja di satu perusahaan selama miliaran tahun. Tiba-tiba dipecat? Gitu aja tanpa penjelasan. Reaksi kamu itu murni jahat atau sebuah kemarahan yang bisa dimengerti? Ini ngubah iblis dari monster yang abstrak jadi karakter yang punya motivasi, yang meskipun kita nggak setuju, tapi kita bisa paham. Dan ternyata, cerita soal sosok yang dihukum karena minta kesetaraan ini bukan satu-satunya. Ada cerita lain yang mirip banget, yang mungkin bisa jadi kunci buat ngebuka perspektif iblis ini. Legenda tentang Lilith. Jadi, di beberapa tradisi kuno, ada yang namanya Lilith. Dia disebut-sebut sebagai istri pertama Adam, yang diciptain setara sama dia. Nah, waktu dia nolak buat tunduk dan minta kesetaraan, dia diusir dari Taman Eden, terus dicap sebagai iblis. Sosok yang minta setara, nolak tunduk, terus diasingkan dan dicap jahat. Pola ceritanya kok kayak pernah denger ya? Mirip banget kan? Nah, disinilah ide paling radikalnya muncul. Cerita Lilith dan cerita iblis itu sebenarnya cerita yang sama. Ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa sejarah itu seringkali ditulis sama pemenang. Kalau cerita yang kita terima itu datangnya dari kubu Adam, ya wajar aja. Siapapun yang ngelawar mereka bakal dicap sebagai penjahat. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting, intinya dari semua pembahasan ini, sebuah pengungkapan yang bisa mengubah segalanya. Sumber ini menekankan perbedaan krusial antara dua kata yang sering kita anggap sama, iblis dan setan. Ternyata, keduanya itu dua hal yang beda banget. Pertama, kita bahas iblis. Seperti yang ada di slide, iblis itu sebuah nama, kata benda. Dia merujuk ke satu individu spesifik, dalam drama kosmik ini, sosok yang diuji dan akhirnya milih satu jalan. Dia itu karakter. Nah, beda lagi sama setan. Setan itu bukan nama, tapi sebuah sifat. Sumber ini nyebutnya sebagai nafsu, dorongan dari dalam diri kita, kayak ego, hasrat, dan kesombongan. Jadi, kalau iblis itu karakter di luar sana, setan itu kekuatan yang ada di dalam sini. Dan di sini, boom, semuanya berubah. Coba lihat contoh di slide ini. Waktu kita baca ulang ayat-ayat suci dan ganti kata setan dengan ego atau nafsu, artinya jadi beda total. Setan menggoda Adam, jadi nafsu mereka yang menggoda mereka. Jangan ikuti langkah setan, jadi jangan ikuti langkah egomu. Pertarungan yang tadinya di luar angkasa, tiba-tiba pindah ke dalam diri kita sendiri. Artinya, apa? Kesimpulannya jadi personal banget kan? Kalau musuh yang sebenarnya bukan sosok di luar sana, tapi sesuatu di dalam diri kita. Terus, gimana cara kita ngenalinnya? Dan yang lebih penting, gimana cara ngelawannya? Nah, sumber ini nge-breakdown musuh internal ini jadi 3 wajah. Pertama, rasa aku atau ego, rasa saya lebih hebat. Kedua, rasa suci, dorongan buat ngerasa paling bener secara moral. Dan ketiga, rasa minta puji, kecanduan kita sama validasi dari orang lain.
Ini nih, 3 wujud setan yang ada di dalam kita. Dari situ, kita jadi ngeliat perbedaan penting lainnya antara Allah sebagai sang pencipta dan Tuhan-Tuhan kecil yang kita ciptain sendiri. Tuhan di sini bisa apa aja, harta, jabatan, bahkan ego kita sendiri. Pokoknya, apapun yang kita utamain di atas sang pencipta. Ini tuh berhala versi modern. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, di mana sih sebenarnya arena pertarungan antara baik dan jahat itu? Bukan di surga atau di neraka. Bukan antara malaikat dan setan. Pertarungan yang sebenarnya, perang yang paling menentukan, itu terjadinya di sini. Di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Dan inilah inti dari semuanya. Cerita iblis mungkin bukan soal monster di luar sana. Mungkin cerita itu adalah cermin yang maksa kita buat ngadepin setan di dalam diri kita sendiri, yaitu ego kita. Jadi, mungkin pertempuran terbesar kita itu bukan ngelawan iblis, tapi ngelawan diri sendiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.